Sesaat lagi, The Power of Soul Aku Bisa Sembuh bersama Ustadz Sony Sutrisna dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV dimanapun Anda berada? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya, Soraya Larasati, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, yang akan berbagi kisah inspiratif yang insya Allah akan memberikan inspirasi untuk Anda semua. Dimana lagi kalau bukan dalam acara The Power of Soul, Aku Bisa Sembuh bersama Guru Besar Power of Soul, Ustadz Sony Sutrisna. Dan seperti biasa, saya langsung ditemani oleh beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Insya Allah alhamdulillah segar. Alhamdulillah segar, dan insya Allah juga akan memberikan banyak sekali tausiah yang insya Allah akan memberikan inspirasi untuk pemirsa TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita berbincang lebih panjang dengan Pak Ustadz Sony, kita akan menyaksikan sebuah tayangan tentang Vera, salah satu pasien Ustadz yang masih berusia 25 tahun. Dan dia itu menderita penyakit sinusitis dan MA. Kita akan bahas lebih dalam mengenai penyakit yang diderita oleh Vera setelah tayangan berikut ini. Wabarakatuh. Nama saya Vera Oktaviani, saya umur 24 tahun. Penyakit saya sinusitis sama MA. Gejalanya aku sakit kepala, sini sakit banget, nyeri sampai nggak tahan gitu. Kamu sih nggak mau dioperasi? Nggak, Bu, saya takut. Ya udah deh, kalau gitu kamu istirahat deh. Jangan lupa minum obat ya. Saya udah berobat ke dokter sampai 4 kali tuh nggak sembuh ya, udah minum obat. Sampai akhirnya dokter nyuruh ronsen bagian sini saya ya. Pas di ronsen tuh positif sinusitis, harus sudah dioperasi gitu, aku nggak mau. Mama sinusnya makin parah ya? Iya, Bu, kepala juga makin sakit. Mama bener nih nggak mau operasi aja? Nggak mau, takut. Tapi obatnya masih mau minum kan? Sih, kok. Pak, sini deh. Pak, cepet Pak, sini. Kenapa? Tuh, lihat tuh. Ada acara pengobatan Aku Ingin Sembuh. Itu acara apa? Ini dari Ustadz Sony Sutrisna. Coba yuk. Kamu mau kesana yakin? Yakin? Ini tuh pengobatannya pakai doa-doa gitu, nggak pakai operasi. Gak mau operasi aja. Nggak usah, ini aja cobain. Anterin ya. Besok aja ya. Yaudah. Pas lihat di TV acara Ustadz Sony, langsung catat alamat, langsung datang ke sini ajak suami. Prosesnya ya diterapi pakai minyak sama minum air, itu aja sih, sama dikasih sabun. 4 kali terapi, alhamdulillah aku sembuh total. Pas di ronsen ulang ke dokter udah nggak ada sama sekali. Ya, itulah tadi pemirsa kisah tentang Vera yang menderita penyakit sinusitis dan juga MA. Jadi dia sering merasakan sakit di bagian kepala dan juga perut, sangat mengganggu aktivitasnya dan punya rasa kecemasan untuk melakukan operasi untuk penyembuhannya. Tapi beruntung Allah bukakan jalan pikiran dia untuk berikhtiar melakukan terapi kolbu bersama Pak Ustadz Sony, dan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah semakin membaik ya Pak Ustadz. Nah, kira-kira dari kisah Vera yang tadi kita tayangkan untuk pembahasan pada pagi hari ini, apa yang akan kita bahas Pak? Ya, terima kasih Mbak Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, kalau kita perhatikan dalam kisah tayangan Mbak Vera tadi, terlihat bagaimana sangat tidak nyamannya penderita sinusitis. Namun di dalam upaya untuk mengatasi cobaan yang diberikan oleh Allah,
terlihat sekali bahwa Mbak Vera pantang menyerah. Ini dapat kita lihat bagaimana Mbak Vera tetap bertahan menghadapi penyakitnya dan tetap melakukan ikhtiar. Nah, syukur alhamdulillah atas izin Allah, ternyata Mbak Vera diijabah penyakitnya, dikabulkan, diberikan kesembuhan oleh Allah. Karena itu para pemirsa, pada pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat tema kita, yaitu basmalah. Saya pikir tema ini sangat menarik untuk kita jadikan sebagai bincangan kita di pagi hari ini, mengingat karena kalau kita perhatikan, semua surat di dalam kitab suci Al-Quran, semuanya menggunakan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Nah, nanti apa dan bagaimana kaitan basmalah dengan apa yang diderita oleh Mbak Vera, kita akan coba kupas dalam penjelasan segmen-segmen berikut ini. Kita akan membahas mengenai basmalah ya Pak ya. Basmalah ada kunci segala doa ya. Insya Allah. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi sesaat lagi. Yang pastinya nih pemirsa, bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung dengan Pak Ustadz Sony, Anda juga bisa telepon ke line telepon kami di 021561015555 extension 1892. Kita tunggu telepon dari Anda. Tapi sebelumnya bagi pemirsa Antv yang mungkin belum mengetahui sosok Ustadz Sony, Anda bisa membaca buku yang ditulis langsung oleh beliau, yaitu buku mengenai Power of Soul, seorang penyembuh, sesuai dengan judul acara kita pada pagi hari ini. Dan juga satu lagi, buku yang berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki, yang juga ditulis langsung oleh beliau. Bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat. Nah, bagi pemirsa penasaran banget nih seperti apa sosok Ustadz Sony, tonton terus acara ini, jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di Power of Soul, aku bisa sembuh bersama Guru Besar Power of Soul, Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan, dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apa nih? Udah ya cepat nanti lambat ya, kita udah siang. Tadi dulu Bu, kasihan kita takut kena orang. Ini kan bahaya Bu, gimana kalau ada orang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? ada apa nih? Ini Pak Ustadz, Ibu tadi saya ngelihat ada botol pecah, tapi Ibu nggak mau bersihin. Saya kan takut kena orang Pak Ustadz. Oh bagus tuh. Mohon maaf Bu, ini kena orang ntar. Ayo kita beresin dulu yuk. Ibu sih gimana? Enggak, Pak Ustadz, saya buru-buru. Buang dulu nih, kita buang dulu. Pinggirin aja sini biar aman. Gak apa-apa nih Pak Ustadz? Gak apa-apa, di sini pinggir dulu Ini aja. ya. Ntar biar diberesin. Oh iya. Waduh, ini maaf nih namanya apa siapa? Saya Rizal Pak Ustadz. Wah luar biasa, subhanallah. Ini putra ibu? Iya. Aduh, tadi adik Rizal tuh barusan mempraktekkan basmalah. Subhanallah, luar biasa. Nah, apa ya yang saya melihat nih, bagaimana suatu basmalah bukannya sekedar diucapkan, tapi betul-betul dijalani oleh adik Rizal ini. Ke depan saya pikir ini sikap-sikap seperti ini harus dipertahankan. Ya, Dan mudah-mudahan adik Rizal, kalau memang ini terus adik jalankan, subhanallah luar biasa. Ini akan memberikan rahmat nanti buat keluarga adik Rizal, buat ibu, buat orang tua. Karena basmalah betul-betul tadi barusan dipraktekkan oleh adik Rizal. Kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, basmalah itu merupakan kunci dari setiap doa. Kita perhatikan kitab suci Al-Quran, setiap surat itu menggunakan basmalah kecuali surat At-Taubah. Dan adik Rizal ini barusan saja mempraktekkan basmalah, mempraktekkan cinta kasih, mempraktekkan kasih sayang, agar supaya apa? Supaya kaca tadi tidak terkena oleh kaki orang. Subhanallah adik.
Silakan loh kalau mau ada Iya, Pak Ustadz. rencana lain silakan. Oke. Ya. Ibu bisa ke depan kan? Udah mau buru-buru. Nanti biar saya beresin Ya. kelasnya. Ya, Pak Ustadz. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Ya, mari sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Masih dalam acara The Power of Soul, aku bisa sembuh bersama Guru Besar Power of Soul Ustadz Sony Sutrisna. Tadi kita sudah tayangan ya, tausiah on the road dari Pak Ustadz, dan juga sebelumnya kita sudah melihat tayangan mengenai Mbak Vera yang menderita penyakit sinusitis dan MAS. Sebelum kita membahas tema kita pada pagi hari ini dan keterkaitannya, kita akan berbincang dulu dengan narasumber yang akan memberikan kesaksian mengenai terapi kolbu yang sudah dilakukan oleh beliau. Halo, Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Nawawi ya? Iya. Bapak Nawawi nih gimana nih kisahnya nih? Sebelumnya Bapak di sini dilihat pernah mengidap penyakit psikis ya Pak ya? Awalnya menderita penyakit psikis itu ketahuannya bagaimana tuh Pak? Iya, ketahuannya. Tiba-tiba datang sekaligus itu saya terasa pusing dan dada berdebar, lemas badan itu. Itu berapa tahun tuh Pak mengalami penyakit itu? Saya itu sejak tahun 86 sampai 2011 itu. 25 tahun saya. Perasaan itu gemetar badan. Dan segala obat apa itu nggak efek ya Pak? Iya, minum obat setiap hari. Selama 25 tahun itu selalu minum obat terus setiap hari. Dan mencari pengobatan terus, saya tidak henti-hentinya. Tapi belum ada kesembuhan pada waktu itu. Tindakan dari medis sendiri udah ada apa aja Pak selain minum obat Pak? Iya. Dari dokter udah disuruh apa aja Pak? Iya, nggak disuruh apa-apa. Nggak ada penyakit kata dokter itu. Penyakitnya nggak ada. Di dada itu nggak ada penyakitnya. Di rongsen nggak ada penyakitnya. Tapi dikasih obat sama dokter itu. Obatnya penenang kadang-kadang. Oh, jadi selama 25 tahun dicek segala sesuatunya itu baik-baik aja, tapi terus-terusan dikasih obat ya? Terus-terusan. Dan tidak kunjung sembuh? Enggak. Nah, begitu mengikuti terapi kolbu bagaimana tuh? Alhamdulillah, saya setelah melihat Ustadz Sony itu ya di TV itu, saya terus mencari, ketemu Ustadz Sony tempatnya, terus saya terapi di situ. Baru satu kali aja saya perasaan itu sudah tenang dan badan enak, sehat itu terasa enak, terasa sehat itu tenang. Dan bisa kerja, alhamdulillah. Selama 25 tahun itu terganggu ya aktivitas untuk bekerja? Iya, nggak bisa itu. Keluar itu perasaan itu takut aja. Takut, gelisah itu. Selalu itu tiap hari, tiap malam itu. Tidak tenang itu. Tapi alhamdulillah setelah saya di Ustadz Sony itu ya di terapi itu. Baru satu kali itu udah hilang itu. Perasaan yang gemetar di dada itu, perasaan yang gelisah, nggak ada. Menjadi tenang itu. Badan itu enak lagi, hangat. Dan sekarang udah berapa kali terapi nih Pak sampai akhirnya udah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya Pak ya berarti ya? Alhamdulillah. Berapa kali terapi Pak? Saya terapi ke Ustadz Sony itu 6 kali. 6 kali? Iya. Alhamdulillah selama 25 tahun melakukan banyak sekali pengobatan kemana-mana, tidak kunjung sembuh, dan dengan 6 kali terapi alhamdulillah sekarang sudah sehat seperti kala ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak, kira-kira dari kisah Bapak Nawawi tadi dan juga Mbak Vera dengan tema kita ada keterkaitannya nggak Pak? Ya, terima kasih Mbak Soraya. Para pemirsa TV yang berbahagia, barusan kita mendengar kembali kisah daripada Bapak Nawawi. Beliau mengalami suatu cobaan yang menurut saya sangat berat sekali, yaitu selama 25 tahun. Beliau harus berjuang menghadapi suatu penyakit yang menurut medis tidak ada penyakit tersebut. Namun beliau merasakan ada sesuatu di dalam tubuhnya yang membuat beliau tidak nyaman menjalani kehidupan ini. Namun dari kisah ini terlihat sekali bagaimana gigihnya seorang Bapak Nawawi menghadapi cobaan hidup. Beliau tidak menyerah, dibantu oleh ibunda istrinya. Beliau terus melakukan ikhtiar, melakukan pengobatan ke sana kemari dalam rangka mencari kesembuhan. Syukur alhamdulillah ternyata diijabah oleh Allah. Para pemirsa TV yang berbahagia, dari kisah Bapak Nawawi, dari kisah Mbak Vera yang tadi barusan kita saksikan juga di televisi, maka kalau kita lihat kaitannya dengan basmalah yang merupakan tema kita pada pagi hari ini, ternyata sangat erat sekali. Para pemirsa, kalau kita perhatikan, basmalah adalah merupakan kunci daripada semua doa. Ini dapat kita lihat di dalam setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Semuanya menggunakan basmalah. Pertanyaannya sekarang, basmalah seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh seseorang sebagai modal
di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekedar basmalah yang diucap? Ternyata tidak, para pemirsa. Basmalah yang dimaksud di dalam kitab suci Al-Quran adalah basmalah hasil perjuangan sebuah akhlak. Saya katakan sekali lagi, basmalah hasil perjuangan sebuah akhlak. Jadi basmalah yang dimaksud adalah basmalah hasil kita praktek. Kalau kita lihat tadi di dalam kisah acara belusukan tadi, bagaimana kita saksikan seorang anak muda yang bagaimana mempertontonkan basmalah yang dipraktekkan, membersihkan beling di jalanan. Nah, ini yang dimaksud dengan basmalah tadi. Jadi basmalah bukan hanya sekedar diucap, tapi dipraktekkan di dalam kehidupan. Kalau ini terus dilakukan praktek-praktek seperti ini, maka ini akan menumbuh kembangkan, menjadikan sebuah hati menjadi hati basmalah. Nah, hati basmalah inilah merupakan sebuah hati yang siap untuk disajikan di dalam kita bermunajat atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak segampang itu, Pak, para pemirsa, untuk kita bisa mendapatkan sebuah hati basmalah ini. Sebab disinilah setan berperan. Setan akan mengganggu pemilik hati tersebut dengan kotoran-kotoran hati. Dengan iri, dengan dengki, dengan buruk sangka, dengan sombong, dengan cemburu, dengan takabur. Macam-macam setan akan berusaha mengganggu. Agar sebuah hati tersebut tidak menjadi hati basmalah. Nah, di sini kita perlu memperjuangkan diri kita untuk melawan kotoran-kotoran hati tersebut di dalam kehidupan yang nyata ini. Di dalam kehidupan yang real. Di kantor, di rumah tangga, dimanapun di dalam kita berteman, kita harus melawan kotoran-kotoran hati tersebut, sehingga kita akan memiliki sebuah hati basmalah. Nah, sebuah hati basmalah ini ternyata tanpa kita sadari menjadikan manusianya pun menjadi manusia yang rileks menjalani kehidupan ini. Saya ambil contoh saja, akan sangat sulit bagi kita menjalani kehidupan ini dengan rileks kalau hati kita penuh dengan kedengkian, kalau hati kita penuh dengan iri, kalau hati kita penuh dengan buruk sangka, kalau hati kita penuh dengan sombong, kita akan menjalani hidup ini sangat berat. Kita akan menjalani hidup ini sangat stres. Namun pada saat kita berusaha untuk melawan kotoran-kotoran hati tadi, maka yang ada adalah sebuah hati yang tenang. Sebuah hati yang memancarkan cinta kasih dan kasih sayang. Sebuah hati yang memancarkan basmalah. Dan ini akan menjadikan hidup kita menjadi rileks. Nah, dalam kaitan Bapak Nawi dan Ibu Mbak Vera, disinilah peranan basmalah terbukti. Disinilah peranan basmalah tersajikan di depan kita semua. Bahwa sesuatu yang menurut kita, menurut daya akal pikir kita tidak mungkin, ternyata dengan basmalah semuanya terjadi. Ini yang dikatakan oleh Allah. Apabila aku berkata terjadi, maka terjadilah. 25 tahun berusaha untuk berobat. Hanya dengan basmalah hasil perbuatan, beliau mengalami suatu kesembuhan. Demikian juga dengan Mbak Vera. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini tentang basmalah ini dapat memberikan inspirasi kepada kita bersama. Bahwa ke depan, mari bersama dengan diri saya, basmalah bukan hanya sekedar diucap. Tapi mari bersama dengan diri saya, kita praktekkan basmalah dalam kehidupan kepada semua ciptaan Allah di alam jagat raya ini. Tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Selama dia ciptaan Allah, tebarkan basmalah. Mudah-mudahan kita akan bisa menjadi manusia-manusia bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia di muka bumi ini. Karena Allah berkata, sebaik-baik manusia adalah manusia yang dalam hidupnya banyak bermanfaat untuk orang lain. Amin, amin, amin ya Rabbal. Amin. Semoga tausiah tadi juga bisa menginspirasi ya pastinya untuk pemirsa di rumah. Karena saya juga terinspirasi nih dengan kisah dari Bapak Nawawi tadi ya, 25 tahun berjuang, alhamdulillah berkat basmalah. Dan kunci dari segala doa, alhamdulillah disembuhkan melalui terapi kolbu. Dan bagi pemirsa di rumah juga yang mungkin punya kasus yang sama dengan Bapak Nawawi atau mungkin dengan Mbak Vera, tidak ada salahnya Anda bisa berikhtiar nih dengan mengikuti terapi kolbu, di mana terapi ini tanpa menggunakan obat, jamu, suntik herbal, tanpa pijit, dan tanpa menggunakan ayat-ayat atau tulisan agama tertentu dan jauh dari unsur musyrik. Anda bisa langsung mendatangi kliniknya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, atau bisa telepon dulu di 021 858 2029 atau 858 2030. Bisa juga lihat di websitenya di www.powerofsoulindonesia.com. Kita juga masih menunggu penelpon dari pemirsa Antv yang ingin berkonsultasi langsung dengan Pak Ustadz Sony melalui telepon di line telepon kami di 021 561 01 555 extension 1892. Kita tunggu telepon dari Anda dan kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di The Power of Soul, aku bisa sembuh bersama Guru Besar Power of Soul Ustadz Sony Sutrisno.
warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ulia, umur 63 tahun. Saya datang penyakit pada gatal-gatal bilang seperti biang keringat. Saya datang penyakitnya selama 17 tahun yang lalu. Sudah 17 tahun. Lalu saya ke dokter, dokter mengatakan saya ada penyakit gula sebanyak 300. 3 bulan yang lalu saya dirawat di rumah sakit Jakarta selama 1 minggu. Lalu masih gulanya masih tinggi. Lalu saya pulang, dapat 1 bulan saya tidak nafsu makan. Lalu saya lihat di TV ada pengobatan Ustadz Sony. Lalu saya datang ke Ustadz Sony. Pertama datang saya nafsu makannya mau. Lalu saya sudah ambil paket 5 kali. Ketiganya tuh sudah agak mendingan, sudah turun-turun, gulanya sudah hampir stabil. Lalu ke-5 sudah stabil, biasa 200 ke atas, sekarang jadi 120, 124. Alhamdulillah, atas doanya Ustadz Sony, pengobatannya, Tuhan memberikan saya kesembuhan. Masih dalam acara The Power of Soul, aku bisa sembuh bersama Guru Besar Power of Soul, Ustadz Sony Sutrisna. Tadi kita sudah melihat tayangan mengenai kesaksian dari para pasien Ustadz yang sudah berhasil sembuh berkat terapi kolbu. Kita juga masih mengundang nih pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi langsung melalui line telepon kami dengan Pak Ustadz Sony. Dan seperti sudah ada yang menunggu di line telepon kami, langsung saja saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak. Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Muhammad Tur di Jayapura. Di Jayapura? Oh iya, di Jayapura ya Pak ya? Halo? Iya. Oke, silakan Pak. Silakan Pak, konsultasinya silakan langsung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selamat pagi Jayapura. Kita ada punya sesak nafas Pak. Sesak. Kayak asam urat naik, asam lambung. Ya. Bagaimana Pak jadinya Pak? Bapak kenapa? Suara kurang jelas Pak. Bisa sekali lagi Pak diulang Pak? Ya, ini punya kita sesak. Sesak. Sudah berobat di dokter mana-mana sudah sembuh. Sembuh tadi sama Pak Ustaz. Nah. Jadi penyakitnya apa Pak? Penyakitnya Bapak? Sesak. Sesak ya? Sesak Pak. Oh, sudah berobat ke dokter, tidak kunjung sembuh ya Pak ya? Iya. Sudah berapa lama Pak penyakitnya Pak? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun ya Pak ya. Jadi Bapak ingin bertanya ya Pak ya, setelah ke dokter setahun nggak sembuh-sembuh, terus bagaimana gitu jalan keluarnya Pak ya? Iya. Oke kalau gitu. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Ya. Gitu Pak jadi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jayapura. Begini Pak, tadi sedikit saya coba lakukan deteksi ya. Memang akibat dari tekanan asam lambungnya itulah yang jadi biang masalah kenapa terasa sesak nafasnya. Nah ini biasanya memang selalu didiagnosanya selalu yang disalahkan emahnya. Ya.
mahnya. Jadi kalau dihajar pakai obat-obatan mah, ya nggak beres-beres karena penyebabnya bukan dari mah. Tadi saya coba lihat itu penyebabnya justru ada di rusuk bagian kanan sama di daerah kepala. Jadi karena itu menurut saya sebaiknya hindari dulu gorengan ya. Coba tolong dicatat ya, gorengan, bumbu-bumbu kacang, kopi, teh, jamu, terus kemudian makanan-makanan yang mengandung santan. Itu sebaiknya dihindari dulu untuk mencegah jangan sampai asam lambungnya terlalu aktif ya. Begini, kalau memang Bapak bisa ya silahkan datang ke terapi kolbu atau power of soul karena penyakit seperti ini banyak sekali yang kita tangani di terapi kolbu dan biasanya memang yang disalahkan selalu emahnya. Padahal sebenarnya emah tersebut hanya kena efek dari rusuk kanan dan di daerah kepala. Saya pikir demikian. Sekali lagi untuk Bapak silakan datang, siapa tahu pertemuan kita pada pagi hari ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Bapak di Jayapura untuk lebih pastinya lagi ya Pak ya, mungkin untuk menyembuhkan penyakitnya insya Allah bisa datang ke klinik The Power of Soul, terapi kolbu di Jalan Tuan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur ya Pak ya, untuk bisa lebih ditangani lebih pasti lagi ke depannya. Nah, karena keterbatasan waktu nih Pak Ustadz nih, kesimpulan pada pagi hari ini untuk tema kita pada pagi hari ini apa nih Pak? Iya, baiklah para pemirsa.